biar kita bisa menuju dari ini ke fungsi ini loh. Diapakan? Kalangnya. Hah? Kamu ya. Saya apakan? Kita kali minus ya. Kalau saya kali minus berarti ini menjadi 1. Ini adalah min sin 2x. Ini adalah min 1. min 1. Ya dah? Iya. Sudah menjadi min sin 2x. Min sin 2x. Tandanya terbalik atau tetap? Balik. Terbalik. Ini ya. Setelah itu diapakan? Supaya dia bisa dapat ini atau ini. Ini kali min 1 kali min 1. Apa kali ini? Tambah tambah 6x kuadrat. Kalau saya tambah 6x kuadrat berarti 6x kuadrat tambah 1 besar sama dengan 6x kuadrat tambah tapi karena minus tetap minus ya, sin 2x 6x kuadrat kurang 1. Kemudian saya apakan lagi? Bagi ya, bagi dengan 3x kuadrat plus, kalau saya bagi berarti Infinity. 6x kuadrat plus 1 per 3x kuadrat plus 2 besar sama dengan 6x kuadrat kurang sin 2x per 3x kuadrat plus 2 besar sama dengan 6x kuadrat kurang 1 per Itu 3x kuadrat X plus sama 2. dengan Nah, infinity atau sudah ya? kurang X. Atau kayaknya Ini adalah infinity. Oke, X-nya yang dicari sudah sama. Berarti kita hanya cukup mencari limit X menuju tak hingga dari 6x kuadrat plus 1 per 3x kuadrat plus 2. Ini harus sama dengan limit sin 2. X menuju tak hingga 6x kuadrat plus 1 per 3x kuadrat plus 2. Jika sama, apapun nilainya, maka nilainya ini sama dengan ini. Ya kan? Ya lah? Nah, silakan. Kalau ini kerja, hasilnya berapa? Tak hingga berarti dibagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Berarti semua dibagi dengan x kuadrat. Kalau begitu limit x menuju tak hingga 6x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per limit x menuju tak hingga 1 per x kuadrat per limit x menuju tak hingga apa ini? 3x kuadrat per x kuadrat ditambah limit x menuju tak hingga 2 per x kuadrat. Ini hasilnya berapa? Ini mati dengan ini ya. Kalau ini mau ya 6 tambah 0 ini 3 tambah 0 ini sama dengan 2. Oke. Ini apakah sama? Ya pasti sama ya. Sama. Oke. Berarti ini juga sama ya. Ini ya akan sama. Kalian bisa buktikan sendiri. Ini sama dengan 2. Ya. Karena ini sama dengan ini dan terjadi seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke. Pak Rizwan, yang sebelah kanan bukannya pakainya min 1? Mana? Yang
Oh iya, min 1 ya. Oke. Kalau begitu 6 tambah 6 kurang 0. Sama saja. Sama ya. Cuman beda di sini. Di sini 6 kurang 0 ya. Iya. Ini akan sama, tapi prosesnya beda ya. Di sini nanti 6 kurang 0 per 3 tambah 0. Ini juga ya, karena ini sama dengan ini, maka nilainya ini sama dengan Pak, apa? itu nulisnya emang harus gitu lah, Pak. Dikasih Ini- limit depan satu-satu. Ini ya, kalau kita pakai yang teorema kemarin. Ini sifatnya ini. Kalau ada ditambah bisa dijadikan menjadi ini kanan. Iya kan? Iya. Tadi apanya yang sulit? 6x Kalau saya suruh kerja apanya? Bisa? tambah 1 Bisa ya? Ini teorematiknya terjadi. Ini sama dengan ini, maka ini sama dengan ya. Bisa semua. Teorema Sikat aja, Pak, sikat aja, Pak. teorematik kan jika yang terjadi dan fx-nya sama dengan hx-nya, maka cukup menunjukkan bahwa limit fx itu sama dengan limit hx sama dengan suatu nilai, maka dx itu adalah nilai tersebut. Ya. Jadi kita tidak usah mencari limit 6x kuadrat kurang sin 2x per 3x kuadrat tambah 2. Tidak usah cari, cukup cari ini saja. Kita pakai kayak gini pas di suatu limit hingga dia tuh ada sinnya. Enggak. Ini digunakan jika sulit mencari itu. Mungkin saja ada fungsi yang tidak berlaku ini. Ya, kalau tidak berlaku ini, maka teorema tidak bisa digunakan. Harus berlaku dulu ini. Kalau tidak terjadi seperti ini, maka ini tidak bisa digunakan. Terjadi pun seperti ini, jika fx-nya tidak sama dengan hx-nya, maka tidak bisa digunakan. Ya. Yang fx yang mana, yang gx yang mana sih? Fx-nya hx. Iya. Terus Jika ini tidak sama dengan ini, ketika Anda limitkan ini tidak sama dengan ini, maka nilainya ini tidak bisa dicari. Oh. Syarat yang pertama dia harus terjadi dulu seperti ini. Syarat kedua harus seperti ini. fx itu yang ada sinnya, kalau gx itu yang 6x kuadrat min 1. Fx itu ini. Ini fx. Kalau yang hx Ini hx. Ini gx. oh. Ya. Itu semua nih. Terus kenapa Bapak ngambilnya sin 2x, Pak? Karena pengen dikali karena pengen dibagi x kuadrat. Karena fungsi sin 2x. Yang diambil sin. Apapun yang melekat di sin, karena nilai sin itu berada di antara 1 dan 1. Jadi apapun melekat di sin. Seperti contoh ini, Oke. apapun yang melekat di sin, yang melekat di sini apa? Super X. Super X. Maka dia mengambil Super X nilainya. sin super X. Ah, Ya. ya. Jadi apapun yang melekat di sin. Cos juga begitu ya. Bisa. Bisa ya? Tanyakan apa? 6x2 Bisa nggak ya? Tadi kalau misalnya soalnya saya nggak ke sini, apa harus dibuat ke sini supaya Iya, biar tahu prosesnya. Enggak.
Cari. Maksudnya dicari limitnya ini. Kalau Anda kesulitan cari, ini pakai format. Oh, cuma buat Iya, Ya. ini aslinya ambil dari pengambil di dalam. Seperti ini. Ya. X kuadrat sin per X. X menuju 0. Ini 0. Sin 1 per 0. Kan tidak bisa dicari. Ada. Kalau Anda seperti itu simpan saja. Ya. Iwan sudah juga saya bahas. Sudah? sudah. Continuan ada 3 syaratnya. Yang pertama apa? FA 2 lim X menuju A FX A ada. 3 lim menuju X A X menuju A FX sampai FA. jika 3 syarat itu terpenuhi, maka fungsinya kontinu. Ya. Oke. Hmm. Bisa. Semuanya. Oke. Khusus untuk syarat kedua kemarin apa? Syarat kedua untuk kekontinuan limit X menuju A fx ada. Ya kan? Syarat kedua ya. Apa maksud limit X menuju A fx ada? Maksudnya adalah maksudnya adalah jika limit X menuju A negatif fx itu harus sama dengan limit X menuju A positif fx, ya, itu sama dengan limit X menuju A X sama dengan L, ya. Itu artinya jika limit suatu fungsi memiliki limit, dia didekati dari kiri maupun dari kanan, nilainya tetap sama. Yang kemarin ya, ya. Teorema ini juga membantu kita untuk menyelesaikan fungsi-fungsi apabila kita tidak ketahui nilainya berapa di kontinu. Contohnya, contoh, tentukan nilai K agar fx kontinu di X sama dengan 4. X sama dengan X plus 7 X kurang 1. Sudah ada 4. Tentukan nilai K agar fx kontinu. Berapa nilai K-nya? Agar X ini kontinu di X sama dengan 4. Teorema ini membantu. Definisi ini membantu ya. Caranya bagaimana? Cara cukup menunjukkan bahwa
Tentukan nilai K agar fx kontinu di X sama dengan 4. Artinya apa ini? Artinya kita tidak perlu menunjukkan bahwa ini kontinu atau tidak ya. Kita hanya membutuhkan berapa nilai K agar dia X ini kontinu di X sama dengan 4 ya. Kalau dia kontinu di X sama dengan 4 berarti fungsinya sudah kontinu. Bagaimana caranya? Berarti kita pakai limit solusi. Limit X menuju A negatif fx itu sama dengan limit X menuju A positif fx. Limit fx menuju A negatif berapa ini? Limit x menuju 4 negatif. Yang mana fx-nya? Hah? 3x plus 7. Kenapa 3x plus 7? Hah? Karena dia lebih kecil ya, tandanya lebih kecil, berarti dia dari negatif ya. Berarti ini adalah ya, x plus sama dengan limit x menuju A 4 positif berarti. Kalau 4 positif berarti dia x plus 1. Kemudian kalau ini hasilnya berapa? 3 kali 4 tambah 7 berapa? 19. 3 kali 4 x 7. Ini sama dengan A kali 4 plus 1. Ini sama dengan 3 kali 4 12 tambah 7 sama dengan 4K tambah 1 4K plus 1. Berarti 4K sama dengan berapa? 18 atau minus 18? Itu soalnya minus 1. Juga tahu. Oke, ini berarti 20. K sama dengan 5. Berarti agar dia kontinu di X sama dengan 4, maka K-nya sama dengan 5. Bisa? Saya kasih satu soal lagi. Paham? Selain kalian ini kalau saya berikan soal, tidak paham. Begitu saya jawab, oh ternyata saya begitu. Hah? Lebih baik kejelasan berarti. Siapa yang bisa kerjakan boleh maju ke depannya. Kalau salah nggak apa-apa kan? Berapa? Baru udah Berapa? jalan jelas. Ini nggak apa. Oh, ini yang B-nya nggak ada.
1 B nya min 3. Dapat semua? Hah? Siapa yang belum dapat? Semuanya dapat? Yang lain? Dapat ya? Bisa ya? Ada yang tidak dapat? Kamu belum? Iya, aku Bilang saya kalau ada yang tidak dapat. Kalau dapat semua berarti kita nggak usah jawab. Continue, otomatis limit x menuju a fx itu sama dengan fa, iya kan? Karena dia continue ya. Syarat yang kedua ini, iya, ada 3 syarat continue. Fa terdefinisi, limit x menuju a fx sama dengan fa. Ini syarat ketiga ya? Iya. Ketiga. Syarat yang ketiga kemarin ya? Ya. Iya. Syarat yang ketiga. Syarat yang pertama kemarin apa? FA terdefinisi. Ini 3 syarat kekontinuan. F limit x menuju a fx ada, ya kan? Syarat yang ketiga adalah limit x menuju a fx sama dengan fa. Ya? 3 syarat kemarin. Iya. Diketahui fx continue. Berarti otomatis dia sudah memenuhi 3 syarat ini dalam soal ini. Ya tak? Karena diketahui fx continue, berarti dia sudah memenuhi 3 syarat ini. Tidak usah dipikir lagi. Karena soalnya sendiri yang mengatakan dia continue. Nah, kalau begitu limit fx x menuju a fx sama dengan fa, ya kan? Salah satu syaratnya yang terpenuhi. Kalau begitu limit x menuju apa dulu? 2 negatif. Yang 2 ya. Yang 2 negatif. Dari kiri berarti itu adalah a x plus 3. F2. F2 yang mana? Yang betul-betul sama dengan 2. Yang mana? Yaitu x kuadrat F2 x kuadrat tambah 1. Ya. Kalau begitu ini adalah limit x menuju 2 negatif ax plus 3 ini sama dengan substitusi 2 nya masuk. Di sini adalah 4 tambah 1. 4 tambah 1 5. Ya kan? Oke. Kalau begitu ini diselesaikan. Berarti A kali 2 plus 3 sama dengan 5. 2A plus 3 sama dengan 5. A sama dengan 1 2A sama dengan 2. 5 kurang 3 2. Ya tak? A1. A sama dengan 2/2. A sama dengan 1. Saya? Kalau yang B-nya? Yang B-nya berarti limit x menuju 4 positif. Ya kan? Limit x menuju 4 positif. Yang 4 positif yang mana? 5 kurang dx. Kemudian ini adalah F4. F4-nya adalah x kuadrat plus 1. Kalau dia sama dengan 4 di sini. Dia sama dengan 5. Berarti 5 langsung saja saya kurang D kali 4 sama dengan 5. D sama dengan berapa? 4 kali 2 4 tambah 2 16 tambah 1 17. Ini sama dengan 17 kurang 5. Ini 4 berarti plus minus 4. Oke, minus 5. Ini sama dengan 12.
B sama dengan 12,4. Ada yang kesulitan? Bisa ya? Ini sekedar ini masuk soal kemarin. Carilah fungsi ini agar kontinu di sini. Kalian baca, kemudian ini menunjukkan bahwa kalau ln x itu dia kontinu di x besar 0. Ingat itu? Jadi kalkulus itu butuh hafalan juga ya. Ln x apapun x-nya, dia kontinu yang penting x-nya besar 0. Kalau arcus tangan x, dia kontinu di semua bilangan real. Jadi apakah ini kontinu atau tidak? Ya, kita lihat saja. Ln x ini kontinu di x besar 0. Tangan x ini kontinu di semua bilangan real. Ya, berarti kalau ini kontinu di 0 sampai plus hingga. Ya, karena tangan x-nya kontinu dari min hingga sampai plus hingga. Namun ln x-nya kontinu di x besar 0. Berarti domainnya adalah 0 dengan plus hingga. Ya. Oke. Kemudian dia tidak kontinu lagi apabila penyebutnya 0. Bagaimana jika penyebutnya 0? X-nya itu plus minus 1. Ya. Kalau X-nya plus minus 1 pasti dia tidak kontinu. Oke. Jadi fungsi ini kontinu di domain 0,1 dan 1,3 ya. Interval 01 dan sampai hingga, atau dia kontinu dari 0 hingga kecuali plus minus 1 ya. Jadi kalau dia 0,01 sampai hingga masih kontinu. 1,01 sampai hingga masih kontinu. Itu saja. Jadi ln x itu ingat-ingat, ln x itu kontinu di x besar 0. Arcus tangan kontinu di semua bilangan real. Ya. Ini cepat saja, ini intermediate value theorem. Ini menggambarkan bahwa apabila ada dua fungsi, katakanlah fungsi fa dan fb, ya, di mana fa dan fb ini terhubung, katakanlah fx, dia terhubung dan ada nilai n, ada suatu interval namanya n berada di antara fb dan fa. Jika ini terhubung, pasti ada suatu titik yang melewati n. Pasti ada satu titik yang melewati n, yaitu sudah pasti ya, yang namanya. Jadi kalau diilustrasikan, kalau ada n di sini, n ini ada fungsi, katakanlah fa di sini, ada fungsi fb di sini, ada fungsi yang menghubungkan antara fa dan fb. Apapun fungsinya, dia terhubung, berarti kan ada suatu titik di n, ya, di n ini yang merupakan garis perpotongan antara fa dan fb. Ya. Jadi kalau soal begini ya, kita hanya cukup membuktikan bahwa n-nya itu dilewati oleh fa dan fb. Contohnya ini, ada fungsi seperti ini ya. Ada fungsi ini di antara 1 dan 2, dan ada n-nya sama dengan 0, ya, n-nya sama dengan 0. Jadi kalau ada fungsi, katanya fungsinya berada di antara 1 dan 2, n-nya 0, katakan 0 di sini. Bagaimana n ini dilewati oleh satu titik? Harus ada fungsi
apapun itu berada di bawah 0, kecil 0, ya, f karena fx kecil 0, dan harus ada f katakanlah fb yang besar dari 0. Ya, jadi kita cukup mensubstitusi nilainya 1 dan 2 ini. Kita substitusi masuk nilainya 1, dia dapat min 1 kecil dari 0. F2 dia dapatnya 12, oh besar dari 0. Karena 12 dan 1 ini 12 ada di atas ya, 12 di atas. 1 itu min 1 itu ada di bawah sini, karena ini min 1. Ya, pasti melewati 0 ini kan. Kalau ada fungsi yang menghubungkan antara min 1 dengan 12 ini, atau fungsinya pasti melewati n, ya kan? Bisa begitu. Itu tentang teorema ini, nilai antara. Teorema nilai antara. Oke. Kalau limit itu cepat. Limit Tahingya. Apa limit Tahingya? Limit Tahingya cara mengerjakannya adalah bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya di sini berapa? Kuadrat X kuadrat. Berarti semua dibagi X kuadrat. Sama yang kita lakukan tadi. Nah, kalau gitu hasilnya adalah 35. Atau lihat saja konstantanya. Yang X yang paling tinggi. Konstantanya yang X kuadrat berapa? 35 dan 35. Ya. Ini kita ini. Ya, ini perlu dilainnya. Ya. Saya kira kalau limit itu soal bonus sih. Dulu zaman-zaman saya ada namanya S. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Ada tes. Kalau ada tuh soal limit, lah bisa dipastikan mahasiswa apa yang kita mau jurusan matematik itu benar semua di situ. Tapi soal ini jarang masuk di ujian karena Limit udah masuk dia. pada zaman saya waktu itu kemarin waktu zaman saya tahun 2000 berapa? 2006. Limitnya keluar satu nomor Bonus lah biar nggak nol. karena soal limit itu dilihat saja sudah jawab jawabannya. Apalagi kalau soal-soal seperti ini tidak ada. Gitu. Nah, kalau limit Tahingya bagi saja dengan pangkat tertinggi. Ya. Ini akar Tahingya plus 1. Akar Tahingya plus 1 itu berapa? Tahingya plus 1. Nah, sulit ya. Nah, kalau gitu kita kalikan dengan skala. Kalau itu jadi X biasa. Oke. Skalanya itu ya, ini saya dipluskan ya. Dibagi, dikalikan, kita dapat dengan. Saya kira mudah ya, mengalihkan skalanya. Ada pertanyaan tentang ini? Aman? Aman Pak. Ya. Ini yang banyak pembahasan kita ini, sesi 4 sampai 6. Dan sesi 5 6 itu kita GSC. Jadi kita usahakan bisa menyelesaikan ini. Jadi nanti diskusinya enggak ini. Nah, ini yang kita bahas selama ini itu fungsi-fungsi yang aljabar ya. Jadi tugas kalian pelajari sampai keluar. Limit Iya tadi fungsi apa? Trigonometri. Ya, apalagi
fungsi eksponensial. Apalagi fungsi logaritma natural. Ya, belajar ini. Jangan sampai kelewat. Karena takutnya di kelas sebelah yang membuat dosennya membuat apa soalnya, dia mengangkat fungsi-fungsi ini. Tapi prinsip dasarnya sama. Jadi pelajari fungsi trigonometri, eksponensial dan plus. Ya. Karena yang kita pelajari selama ini fungsi-fungsi aljabar, x kuadrat tambah 1. Jadi pelajari. Pelajari